saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 1, yaitu dengan judul pengenalan dasar pemetaan, pengenalan jenis dan sumber data, dan georeferencing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yaitu apa yang dimaksud dengan pemetaan, rangkaian-rangkaian apa yang terkandung, dan juga unsur-unsur apa yang terkandung di dalam peta. Pemetaan adalah suatu proses menyajikan informasi muka bumi yang berupa fakta, dunia nyata baik berbentuk permukaan maupun sumber daya alamnya. Berdasarkan skala peta, sistem proyeksi peta, serta simbol-simbol dari unsur muka bumi. Ada beberapa unsur di dalam peta. Yang pertama yaitu ada judul. Judul menunjukkan identitas atau informasi yaitu yang terkandung dalam peta. Judul dapat diletakkan di pokok, kanan, atas, atau daerah yang mudah dilihat. Yang kedua ada arah mata angin. Arah mata angin ini menjelaskan yakni tentang arah mata angin yaitu utara, selatan, barat, atau timur. Yang ketiga ada skala. Skala yakni menunjukkan perbandingan luas yang sebenarnya dalam bentuk angka. Yang keempat ada legenda-legenda, yakni memuat informasi yang ditunjukkan pada peta untuk menjelaskan simbol-simbol tertentu. Yang kelima, ada peta indeks. Indeks peta adalah komponen peta yang berfungsi untuk mempermudah pembacaan peta dalam mencari berbagai wilayah yang spesifik. Yang terakhir yaitu ada garis astronomi atau garis khayal yang ada di permukaan dan mengelilingi bumi secara horizontal maupun vertikal. Garis astronomi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni garis lintang yang melintang secara horizontal dan garis bujur yang membujur secara vertikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis data dan sumber data. Jadi nanti akan saya menjelaskan data apa dan juga jenis-jenis data. Data adalah segala faktor atau segala fakta-fakta yang dikumpulkan mengenai objek atau peristiwa yang kemudian dapat diolah sedemikian rupa supaya bisa dimengerti dan digunakan untuk berbagai hal. Jenis data dalam sistem informasi geografis dapat dibagi menjadi dua, yakni data spasial dan juga data atribut. Oke, saya akan menjelaskan data spasial terlebih dahulu. Data spasial. Data spasial adalah sebagian besar data yang akan ditangani dalam sistem informasi geografis, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data yang lain. Yang pertama, yaitu lokasi yang berkaitan dengan suatu koordinat dan informasi deskriptif yang dimana merupakan suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan dan berkaitan dengannya. Selanjutnya, data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis atau area yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik merupakan perpotongan antara dua buah garis. Selain data vektor, ada juga data yang disebut dengan data raster atau juga sering disebut dengan data cell grid. Adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis dipresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel. What? Selanjutnya, selain data spasial, ada juga data atribut, yakni memberikan gambaran atau menjelaskan informasi dengan fitur, peta, atau converge SIG. Data atribut dapat disimpan sebagai dalam format angka maupun karakter. Selain data-data yang tadi, saya juga akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan
georeferencing, yakni merupakan istilah dalam SIG. Georeferencing merupakan proses pemberian sistem koordinat pada suatu objek gambar dengan cara menempatkan suatu titik kontrol terhadap suatu persimpangan antara garis lintang dan juga garis bujur, atau dengan menempatkan titik ikat pada lokasi yang sudah diketahui koordinatnya. Dalam praktikum kali ini, proses georeferencing dilakukan dengan berbahan dasar diambil melalui Google Earth yang kemudian diolah dan digeoreferensikan melalui aplikasi ArcGIS atau ArcMap dan juga aplikasi QGIS. Hal ini yakni georeferencing dilakukan melalui 4 titik, di mana dilakukan 4 titik ini untuk memudahkan atau lebih memudahkan dalam melakukan georeferencing. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam melakukan georeferencing pada praktikum kali ini yakni menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama ada Google Earth, yang kedua ada ArcGIS atau ArcMap, dan yang ketiga ada QGIS. Pertama-tama kita harus melakukan pengambilan gambar peta yang terbaru melalui Google Earth. Lalu setelah melakukan pembukaan aplikasi dan juga pengambilan gambar, dilakukan pemberian titik terlebih dahulu, lalu menyimpan titik koordinat masing 4 titik tersebut. Setelah disimpan, lalu dibuka aplikasi ArcMap atau ArcGIS, dimasukkan gambar yang sudah disimpan melalui Google Earth tersebut. Setelah itu, melakukan georeferencing, yakni memberikan titik pada 4 poin titik yang dilakukan di Google Earth sebelumnya. Dilakukan juga pada ArcGIS, di mana pemberian titik ini berfungsi agar data yang kita buat pada ArcGIS dan juga data sebenarnya itu mirip. Juga toleransi untuk error pada ArcGIS itu berkisar antara 0,001 yakni 0,001 sampai 0, sekian. Setelah melakukan georeferencing pada ArcGIS, lalu gambar disimpan dan aplikasi selanjutnya yang harus kita lakukan pembukaan yakni QGIS, aplikasi QGIS pada laptop. Cara ini hampir sama seperti ArcGIS, yakni memasukkan data hasil dari georeferencing pada ArcMap, lalu membuka aplikasi layout atau menu layout pada QGIS. Setelah itu melakukan georeferencing juga atau memberikan titik pada 4 titik yang sudah ditentukan di Google Earth sebelumnya. Setelah itu data dilakukan setting, yakni pengaturan WBS. Sekian atas penjelasan singkat mengenai praktikum acara 1 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Elmer! Boom!